Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 10 lebih 50 menit ya, di tanggal 25 Februari 2023 ya, di hari Sabtu. Dan tidak lupa kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang merayakan weekendnya guys, meskipun beberapa hari ini ya hujan itu nggak berhenti-berhenti guys. Dan oleh karena itu guys, kita ingatkan untuk selalu berhati-hati di perjalanan ya, apalagi kalau lagi hujan, tentu jalannya akan sangat licin banget ya. Dan tentu saja kalian harus memperhatikan bagaimana rambu-rambu lalu lintasnya, jangan ngebut guys, karena sangat berbahaya di saat hujan-hujan begini. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini mengalami penurunan yang cukup lumayan guys, di 3,30%. Dan tentu saja ini adalah efek ataupun kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys. Seperti yang terlihat di sini untuk Bitcoin mengalami penurunan yang cukup lumayan di 4,34% ya dalam waktu 24 jam ini, disusul oleh Ethereum di 3,76% untuk penurunannya, BNB di 3,59%. Dan kalau kita lihat dari sini ya, hampir semuanya untuk altcoin dengan peringkat 100 besar ya, ini merah semua. XRP merah, Cardano merah, Polygon juga merah guys. Bahkan untuk Polygon ini penurunannya cukup lumayan ya, di 7,27%. Begitu juga dengan Polkadot di 7,07% guys. Dan tentu saja ini adalah wajar kalau menurut saya guys, karena sudah beberapa minggu ini ya memang ada kenaikan yang cukup lumayan, dan banyak para investor yang mengambil keuntungan dulu ya sebelum terjadinya beberapa informasi ataupun stimulus-stimulus ya yang mungkin akan berakibat buruk terhadap market secara keseluruhan guys. Oke, kalau kita lihat bagaimana perkembangan ataupun pergerakan grafik ya dari harga Bitcoin seperti yang terlihat di sini guys. Dan seperti yang kita prediksikan kemarin ya, ternyata benar-benar menembus ataupun mencoba retest di area support MA20 garis putih ini guys, dan sepertinya akan mencoba juga ya untuk retest di area support di area ungu ini ya. Tepatnya mungkin nanti ini akan mencoba retest juga di garis ataupun MA50 ini guys. Dan tentu saja ini bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk DCA juga ya, atau mengambil pending order buy bagi teman-teman yang suka di pasar spot, atau bisa mengambil long ya untuk teman-teman yang suka di pasar derivatif guys. Dan tentu saja ya buat teman-teman yang di pasar derivatif, untuk selalu menggunakan MM yang bagus. Jangan gunakan lot yang terlalu besar ya, karena keadaan market sekarang ini masih belum jelas ya mau dibawa kemana. Jadi kalian harus memperhitungkan segala resikonya guys. Oke, kita langsung aja ya melihat bagaimana info-info yang sedang beredar ya di beberapa media informasi. Dan kita sudah rilis beberapa informasi yang menurut kami penting dan kita ingin sharing ya kepada teman-teman semua. Yang pertama kita lansir dari Crypto Potato ya, dan ini masih berhubungan dengan project base dari Coinbase kemarin yang sudah kita informasikan, dan ini bisa kalian jadikan sebagai informasi ya, ataupun referensi aja. Dimana di sini diinformasikan guys bahwa peluncuran dari blockchain in-house dari Coinbase ini ya, yang disebut dengan Base, ini diikuti oleh berbagai token peniruan atau token-token palsu guys. Nah ini kalian harus berhati-hati ya. Jadi setidaknya ada 4 token baru dengan nama yang mirip dengan blockchain baru dari Coinbase ini telah terlihat ya. Dan Coinbase ini meluncurkan blockchain layer keduanya yang sudah diluncurkan kemarin seperti yang kita sudah informasikan ya, yang dibangun bekerjasama dengan blockchain optimism ya, dengan teknologi OP Stack-nya guys. Nah ini menarik ya. Jadi blockchain layer 2 yang baru ini yang bernama Base ya dari Coinbase, ini akan menjadi tuan rumah ya bagi banyak produk on-chain Coinbase dan menawarkan EVM ya, atau Ethereum Virtual Machine, dengan biaya rendah kepada para pengembangnya. Sayangnya para pelaku kejahatan yang oportunis ya sekali lagi mencoba mendapatkan keuntungan dari kesuksesan perusahaan lain nih. Bahkan belum sehari ya setelah Project Base ini diluncurkan, Solidus Labs mengumumkan melalui situs web Token Sniffer, mereka mengumumkan bahwa setidaknya ada 4 token baru telah diidentifikasi, dan semuanya itu dengan nama yang mirip dengan produk baru dari Coinbase ini seperti Base Token dan bahkan CoinChain. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi Twitter tokensniffer.com, kalian bisa cek sendiri nanti di sini. Dan di sini diperlihatkan ya ada 4 token di jaringan FTM dan Ethereum guys, seperti yang kalian lihat di sini, dengan nama yang hampir mirip, simbolnya pun mirip ya, Base semua.
dengan nama tokennya ada yang base, ada base token dan juga coin chain guys. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Jadi token-token ini guys berusaha untuk memberikan kesan legitimasi ya, dengan harapan dapat memikat pengguna yang mudah tertipu untuk membeli token mereka sebelum menyadari bahwa token tersebut itu tidak ada hubungannya guys dengan Coinbase. Sayangnya ada masalah yang lebih besar ya yang sedang terjadi guys menurut token sniffer. 3 dari 4 token tersebut yang dipermasalahkannya tampaknya ini adalah honeypot guys. Nah ini menarik ya. Di dunia kripto, honeypot ini adalah kontrak pintar yang tidak mengizinkan siapapun kecuali pembuat kontrak untuk bisa menarik dana setelah disimpan di wallet. Yang berarti bahwa meskipun pengguna menyadari bahwa mereka telah ditipu, mereka itu tidak dapat berbuat banyak guys. Jadi istilahnya kalau kalian sudah membeli token abal-abal ini, maka kalian tidak akan bisa untuk mencairkannya ataupun memindahkannya guys. Nah ini yang berbahaya. Selain satu token ini yang bernama Base, ini melonjak sebesar 250% ya, menurut data dari CoinMarketCap, mencapai harga $7,05 guys, membawa kapitalisasi pasar koin ini menjadi sekitar $1 juta sebelum jatuh kembali ke sekitar $2 pada saat artikel ini ditulis. Kalian bisa cek sendiri ya nanti di CoinMarketCap. Selain itu, Coinbase telah menyatakan ya bahwa mereka tidak berniat untuk merilis token apapun ya yang berafiliasi dengan blockchain baru ini ya, yaitu Base. Sehingga token lebih lanjut dari jenis ini dianggap sebagai penipuan ya atau scam guys. Jadi kalian harus berhati-hati. Sayangnya untuk token baru yang mencoba memanfaatkan hype dari pasar ini ya telah dibuat berulang kali guys, mengungkapkan ketidakdewasaan pasar tertentu di bidang kripto menurut Bloomberg. Menurut Darius Tabatabai, pendiri dari Vertex Protocol DEX, pengguna yang membeli token-token ini mungkin disesatkan ya oleh namanya atau hanya tertipu oleh penipuan. Koin yang dicetak dengan dasar bahwa mereka terdengar seperti proyek yang substansial tetapi hanya mengambil keuntungan dari siklus berita adalah tanda ketidakdewasaan ya yang berkepanjangan dalam aset digital guys. Siapapun yang membeli koin-koin ini melakukan kesalahan dengan protokol yang melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda atau hanya terjebak dalam penipuan yang disengaja. Penipuan seperti Squid Game token yang terkenal ya adalah yang paling berani guys atau yang paling besar kemarin itu terjadi. Tetapi contoh yang lebih baru dari token yang berpusat pada AI yang mencoba memanfaatkan peningkatan minat terhadap AI baru-baru ini juga muncul di berbagai media guys. Masalah ini semakin diperparah ya oleh bot-bot yang membeli token baru di tempat seperti yang ditunjukkan oleh orang iseng ya yang terkenal yaitu Abraham Eisenberg. Jadi intinya kalian harus berhati-hati guys dengan adanya hype-hype yang terjadi belakangan ini, baik dari AI, Web3 ataupun proyek-proyek seperti Base ini guys. Karena di luar sana itu banyak banget pihak-pihak ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan hype-hype seperti ini. Mereka akan memancing terhadap orang-orang yang mungkin tidak tahu ya dengan proyek itu, seperti membuat Twitternya sendiri, media sosialnya sendiri, bahkan dia tuh membuat websitenya sendiri guys. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati. Kalian lakukan konfirmasi dari sumber utamanya ya. Jadi jangan hanya melalui Twitter saja atau mungkin melalui website yang dari Twitter abal-abal itu. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati untuk hal-hal semacam ini guys. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya guys. Kita lansir dari Yuda Today ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa Cardano staking dari Singularity Net ya dengan kode tokennya AGIX ini akan ditayangkan pada bulan Maret. Nah ini adalah alasannya guys ya. Jadi platform AI terdesentralisasi yang berpusat pada Cardano yaitu Singularity Net dengan kode tokennya AGIX atau EGIX secara resmi mengumumkan peluncuran staking token ADA guys. Jadi menurut proyek tersebut pengujian beta ya untuk portal akan dimulai pada awal Maret nanti. Jika pengujian dan audit berhasil, maka tim dari Singularity Net berharap dapat meluncurkan token ADA staking di jaringan inti pada akhir kuartal pertama tahun 2023. Seperti yang dilaporkan sebelumnya ya, untuk staking Cardano atau token ADA ini akan dipasangkan dengan token asli Singularity Net yaitu AGIX, dan sejak awal 2023 harga token ini telah meningkat lebih dari 420% guys karena gelombang hype seputar kecerdasan buatan ya atau AI. Di mana Singularity Net sebagai pasar yang dibangun di atas blockchain untuk layanan AI telah menarik minat paling banyak ya di antara para penggemar kripto guys. Selain Cardano, Singularity Net beroperasi di Ethereum dan disitulah letak aspek pengubah permainan ya dari inovasi yang akan datang sebagai bagian dari peningkatan interoperabilitas lintas rantai. Singularity Net telah meluncurkan bridge converter AGIX Ethereum dengan Cardano ya, berdasarkan Cardano, dan dengan demikian
Bersama dengan staking token AGIX terhadap ADA, ini pengguna akan dapat mengonversi kedua aset antara jaringan Ethereum dan Cardano dengan menggunakan jembatan atau bridge yang sudah jadi, guys. Selain itu, untuk fitur staking ADA di SingularityNet ini mungkin akan dapat memperoleh token AGIX ya untuk sendiri, yang selain aksi harga yang gila adalah cara untuk membayar layanan di pasar AI. Menurut white paper dari project ini, token yang juga akan mewakili hak suara atau voting ini dalam sistem manajemen jaringan di masa depan, guys. Nah, ini bagus banget tentu saja, guys, untuk ekosistem dari Cardano ya, sehingga akan memberikan tambahan pilihan ya buat teman-teman semua yang ingin melakukan staking ya dengan menggunakan token AGIX kalian dengan Cardano, guys. Ini juga bisa kalian jadikan sebagai pilihan ya untuk passive income, guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari theblock.co ya. Di sini diinformasikan bahwa pengembang inti ya ataupun developer inti dari Ethereum ini merencanakan untuk testnet baru yang disebut Holy, guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi pengembang inti untuk Ethereum merencanakan testnet baru yang disebut Holy sebagai tanggapan atas kesulitan dalam memperoleh Ethereum di jaringan pengujian utama blockchain, kata tim Beiko dari Ethereum Foundation. Peluncuran untuk testnet Holy ini yang diharapkan akhir tahun ini ya dapat meningkatkan lingkungan pengujian untuk klien dan pengembang aplikasi serta operator node. Ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan memperoleh pasokan Ethereum di jaringan pengujian Ethereum, terutama di Goerli, guys. Jaringan uji ataupun testnet ini ya adalah blockchain clone untuk tujuan eksperimental, guys, yang memungkinkan pengembang untuk menerapkan aplikasi dan memeriksa bug sebelum menerapkannya di mainnet. Dan saat ini, ekosistem dari Ethereum memiliki dua testnet utama ya, yaitu Goerli dan Sepolia. Untuk Goerli merupakan jaringan penting ya yang berfungsi sebagai testnet multi-klien asli pertama yang digunakan secara luas oleh para validator. Namun untuk metode distribusi Goerli untuk Ethereum asli ya, dengan kodenya GoETH ini dianggap kurang dapat diandalkan, guys, kata Beiko. Distribusi dari GoETH terutama berada di tangan beberapa entitas validator dan mereka itu mendistribusikan sejumlah kecil GoEthereum melalui faucet kepada pengguna yang lulus pemeriksaan verifikasi Twitter yang telah menimbulkan kekhawatiran ya atas privacy dan konsumsi waktunya. Dan baru-baru ini, guys, pengembang protokol interoperabilitas layer 0 juga meluncurkan kumpulan likuiditas lintas rantai yang memungkinkan pengguna untuk bisa membeli GoEthereum. Meskipun pasar ini berusaha untuk meredam keluhan pengembang tentang pembelian GoETH, banyak yang berpikir ya bahwa hal ini dapat membahayakan sifat bebas dari testnet. Kemudian untuk Sepolia yang merupakan juga testnet lainnya, guys ya, mencoba mengatasi masalah pasokan dengan desain yang memungkinkan validator uji coba secara bebas mencetak Sepolia ETH atau disebut SEP ETH. Namun, Sepolia ini tidak terbuka ya untuk validator tanpa izin, yang berarti bahwa pasokannya itu dapat ditimbun oleh beberapa entitas saja. Oleh karena itu, tim Beiko dan pengembang inti lainnya telah mengusulkan ya untuk memperkenalkan testnet baru yang disebut dengan Holy, guys, sebagai testnet baru untuk mengatasi masalah supply dan menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi pengembang dan validator. Untuk membuat Holy Ethereum lebih mudah diakses ya oleh pengembang aplikasi, maka tim Beiko telah menyarankan alokasi otomatis ke semua alamat pengembang yang pernah menggunakan kontrak pintar di testnet atau mainnet Ethereum. Ini tentu saja bagus banget ya bagi para pengembang khususnya, sehingga untuk bisa mencoba ya atau melakukan tes terhadap aplikasi yang dibangun di EVM ini bisa lebih bagus sebelum diluncurkan untuk mainnetnya, guys. Dan ini keren banget ya yang dilakukan oleh tim Beiko ini, guys. Kita lanjut informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari You.Today dan di sini diinformasikan dari Crypto Scam di mana dia menyebut bahwa Dogecoin spin-off Baby Dolls shutdown airdrop rumors. Jadi Dogecoin spin-off Baby Dolls ini menutup rumor adanya airdrop, guys. Ini menarik juga ya. Jadi dalam tweet baru-baru ini Baby Dogecoin membantah rumor adanya airdrop dan memperingatkan para pengikutnya untuk berhati-hati ya terhadap akun palsu yang mengklaim menawarkan hadiah. Seorang pengguna Twitter yaitu Amit Kumar Singh meminta Baby Dogecoin untuk mengkonfirmasi ya keabsahan pengumuman airdrop yang tampaknya merupakan penipuan, guys, atau scam. Dan sebagai tanggapan, akun Twitter resmi dari Baby Dogecoin pun menjawab ya bahwa itu adalah fake atau palsu, guys. Kemudian Amit Kumar Singh pun juga berterima kasih kepada tim Baby Dogecoin atas tanggapan mereka dan mendesak sesama pengikut untuk berhati-hati ya terhadap akun scam seperti ini. Berhati-hatilah terhadap penipu yang mengklaim airdrop atau hadiah, kata Singh memperingatkan. Selalu ikuti akun asli yang terverifikasi seperti @baby.coin dan stop ikuti akun scam.
Peringatan Baby Dogecoin tentang airdrop palsu menyoroti pentingnya ya untuk tetap waspada di dunia mata uang kripto guys. Dan para penipu ini seringkali menggunakan akun palsu ya dan informasi yang menyesatkan untuk menipu orang agar memberikan mata uang kripto mereka. Sangat penting untuk mengikuti akun asli yang terverifikasi dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apapun. Penekanan Baby Dogecoin pada kehati-hatian ya dan keamanan adalah pengingat bahwa kewaspadaan adalah kunci untuk menghindari penipuan dan memastikan keamanan investasi seseorang. Jadi intinya guys, memang belakangan ini banyak sekali ya hal-hal yang cukup hype baik di bidang AI, Web3 ataupun project-project tertentu yang banyak diperbincangkan ya di crypto space. Kalian harus berhati-hati karena pasti banyak ya orang-orang yang melakukan scamming khususnya untuk project yang lagi hype, dan di sini pun Baby Doge pun tidak luput ya dari penipuan guys. Kalian harus benar-benar mengkonfirmasi jika ada airdrop ataupun ada pre-sale atau ada ICO. Kalian harus benar-benar mengkonfirmasi, kalian verifikasi untuk alamat websitenya dan macam-macam sebelum kalian mengeluarkan modal kalian guys. Oke, jadi kalian harus berhati-hati. Kalian bisa tulis ya di kolom komentar, mungkin kalian punya pengalaman ya tentang scamming seperti ini. Kita bisa ngobrol banyak ya nanti di kolom komentar, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.